Di tengah gemerlap restoran mewah, seorang pria lusuh duduk sendirian di pojok, membuat semua pelayan mundur dan menatap jijik. Hanya satu gadis muda yang melangkah mendekat, tangannya gemetar, tapi matanya penuh empati saat meletakkan segelas air di mejanya. Tanpa tahu bahwa pengemis itu sebenarnya seseorang yang jauh lebih berkuasa dari siapapun di ruangan itu. Dan inilah kisahnya. Restoran Seojin Palace sore itu dipenuhi pelanggan berjas rapi, wewangian mahal bercampur dengan aroma steak dan saus jamur. Sementara di sudut ruangan, seorang pria lusuh duduk diam menunduk. Baju lusuhnya penuh debu, rambutnya acak-acakan, dan aroma tubuhnya yang masam membuat semua orang menjauh. Para pelayan saling pandang, menahan jijik. Kenapa orang seperti itu masuk ke restoran kita? Bisik salah satu staf sambil menutup hidung. Suruh dia keluar, nanti pelanggan lain terganggu. Di tengah bisik-bisik itu, seorang gadis muda dengan seragam pelayan yang sudah agak pudar mendekat dengan langkah ragu. Namanya Yuka. Wajahnya manis tapi tampak lelah, rambutnya diikat seadanya, dan sepatunya bahkan tampak sedikit rusak. Meski begitu, matanya hangat, berbeda dari pandangan tajam orang lain di tempat itu. "Selamat sore Tuan, apakah Anda ingin saya bantu?" Suaranya lembut tapi penuh empati. Pria itu mendongak perlahan, menatapnya dengan mata tajam tapi sembunyi di balik pandangan lesu. "Aku cuma ingin segelas air," katanya pelan. Yuka mengangguk tanpa banyak bicara, lalu bergegas ke dapur. "Yuka, kamu ngapain melayani pengemis?" bentak salah satu pelayan senior. "Dia bau, nanti pelanggan lain protes." Yuka menggigit bibirnya, tapi tetap menjawab. "Dia juga manusia, Kak. Cuma segelas air kan gak apa-apa." Sambil membawa segelas air bening, Yuka kembali ke meja pria itu. Ia meletakkannya hati-hati, tersenyum kecil. "Silahkan Tuan." Pria itu menatapnya lama, seperti menilai sesuatu di balik senyumnya yang sederhana itu. "Kamu nggak jijik?" tanyanya pelan. "Tidak," jawabnya jujur. "Saya cuma kasihan, Bapak pasti haus." Semua mata tertuju padanya. Pelayan lain berbisik-bisik, manajer restoran bahkan mendekat dengan wajah masam. "Yuka, apa kamu tahu ini restoran bintang 5? Kita nggak boleh layani orang sembarangan seperti itu. Suruh dia keluar sekarang juga sebelum pelanggan penting datang." Yuka menahan tangan manajernya. "Tolong Pak, jangan begitu. Dia nggak ganggu siapa-siapa." Tapi sang manajer sudah kehilangan kesabaran, menarik kerah baju pria lusuh itu. Beberapa pelanggan menoleh, suasana mulai ricuh. Saat itulah, pria itu menatap dingin manajer tersebut dan berkata pelan tapi tegas. "Cukup!" Suaranya berubah berat dan berwibawa, membuat semua orang di sekitar terdiam. Ia berdiri perlahan, menepuk debu dari bajunya, lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Kartu hitam dengan logo Neo Group. Manajer itu terpaku. Semua pelayan mendadak pucat. Aku Neo Kang, pemilik restoran ini," ujar pria itu datar. Hening langsung menyelimuti ruangan. Mata manajer membesar tak percaya. Pelayan yang tadi menertawakan Yuka langsung menunduk. Neo menatap mereka satu persatu. Ekspresinya dingin. "Aku datang tanpa memberitahu siapapun. Aku ingin tahu bagaimana kalian memperlakukan orang yang kalian anggap tak penting." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Yuka. Dan tampaknya, cuma satu orang di tempat ini yang masih punya hati. Semua pelayan terdiam, sementara Yuka justru terlihat bingung dan canggung. Tapi, Tuan, saya tidak tahu kalau Anda..." "Justru itu," potong Neo pelan. "Kamu tulus, bukan karena statusku." Ia menatap manajernya tajam. "Kau dipecat." Manajer itu langsung memohon. "Tuan Neo, saya tidak tahu." "Saya hanya menjaga reputasi restoran." Neo menghela napas dingin. Reputasi tanpa hati tidak berarti apa-apa. Setelah manajer itu keluar dengan wajah pucat, Neo menatap Yuka lagi. "Namamu siapa?" "Yuka, Tuan," jawabnya gugup. "Kamu kerja di sini sudah lama?" "Baru 3 bulan, Tuan. Saya cuma pelayan paruh waktu." Neo menatapnya lama, seakan ingin membaca isi hatinya. "Mulai hari ini, kamu ikut di bawah pelatihanku langsung." Yuka membelalak. "Tuan, maksudnya?" "Aku ingin melihat apakah kebaikanmu bisa tetap bertahan kalau kamu berada di puncak," jawabnya dingin, sebelum pergi ke ruang VIP. Sejak hari itu, kehidupan Yuka berubah drastis. Ia dipanggil ke kantor pusat Neo Group keesokan harinya. Dari gadis miskin yang setiap hari pulang naik bis tua dengan uang pas-pasan, kini ia berdiri di depan gedung kaca raksasa dengan logo perusahaannya bersinar di langit pagi. Jantungnya berdetak kencang saat lift membawanya ke lantai 35, tempat Neo menunggunya. Saat pintu terbuka,
Ia melihat pria yang kemarin tampak lusuh kini tampil gagah dalam setelan jas hitam elegan. Rambutnya rapi, wajahnya tegas tapi masih ada sesuatu di matanya. Dingin tapi dalam. "Duduk," katanya singkat. Yuka duduk gugup di kursi depannya. "Tuan Neo, saya benar-benar tidak tahu Anda waktu itu. Saya minta maaf kalau sudah bersikap kurang sopan." Neo senyum tipis. "Tidak perlu minta maaf. Justru karena kamu tidak tahu, aku bisa menilai siapa kamu sebenarnya." Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Kamu tahu nggak kenapa aku lakukan inspeksi itu?" Yuka mengelek. "Aku muak dengan kepalsuan," jawabnya pelan. "Semua orang bersikap manis di depanku, tapi menindas orang lemah di belakang. Aku ingin tahu siapa yang masih manusia di tempat ini." Kata-katanya itu membuat Yuka terdiam. Ia menatap Neo yang kini menatap keluar jendela. Mata tajamnya memantulkan langit kota Seoul yang cerah. "Dan kamu, Yuka, kamu berbeda." Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Yuka. Ia dipindahkan ke posisi asisten pelatihan di bawah divisi layanan, di mana setiap langkahnya diawasi langsung oleh Neo. Semua orang iri, beberapa mulai bergosip, menyebut Yuka mungkin punya hubungan dengan CEO. Tapi Yuka menahan semuanya. Ia bekerja keras, belajar cepat dan tetap rendah hati. Setiap kali Neo datang memeriksa, ia selalu menemukan gadis itu sibuk membantu staf lain, bukan memamerkan posisinya. Diam-diam Neo mulai memperhatikan lebih dari sekedar profesionalitasnya. Ada sesuatu pada Yuka yang menenangkannya. Cara ia tetap tersenyum bahkan kalau dimarahi. Cara matanya memandang dunia dengan harapan meski jelas hidupnya sulit. Namun Neo tidak mudah open book. Ia pria yang dibesarkan dalam tekanan. Kehilangan percaya pada manusia karena dihianati partner bisnisnya sendiri beberapa tahun lalu. Baginya semua orang punya motif, tapi Yuka berbeda. Suatu malam saat restoran cabang mereka mendapat keluhan besar dari pelanggan VIP, Neo datang dengan murka. Semua staf panik, manajer bergemetar, dan Yuka, meski bukan tanggung jawabnya, tetap maju untuk minta maaf kepada pelanggan. Ia menunduk dalam, menanggung kesalahan yang bukan miliknya. Setelah situasi terkendali, Neo memanggilnya ke ruangan. "Kenapa kamu minta maaf atas kesalahan orang lain?" Tanyanya tajam. "Karena mereka takut," jawabnya lembut. "Kalau saya bisa menenangkan pelanggan, kenapa tidak? Yang penting semuanya selesai tanpa keributan." Neo menatapnya lama, lalu berdiri dan mendekat. "Kamu tahu nggak? Kamu satu-satunya orang yang pernah bikin aku bingung." "Kenapa, Tuan?" Neo menghela napas, menatap matanya. "Karena kamu tetap baik ketika dunia ini jahat." Yuka tersenyum samar. "Kalau saya berhenti baik, dunia malah makin gelap kan?" Kata itu entah kenapa membuat dada Neo sesak. Malam itu ia pulang dengan pikiran kacau. Untuk pertama kalinya, wajah seseorang menghantuinya bukan karena dendam atau strategi bisnis, tapi karena lembutnya sebuah senyum. Waktu berlalu dan hubungan mereka mulai berubah perlahan. Neo semakin sering melibatkan Yuka dalam rapat besar, memberinya kesempatan mengusulkan ide. Diam-diam ia menguji gadis itu di banyak situasi. Tapi Yuka selalu konsisten. Tidak pernah menipu, tidak pernah memanfaatkan. Hingga suatu hari, saat restoran utama mengalami krisis keuangan karena skandal salah satu direktur, Neo tiba-tiba menghilang dari kantor beberapa hari. Semua orang panik dan hanya Yuka yang mencari kemana-mana, sampai akhirnya menemukannya duduk di bangku taman kota mengenakan pakaian sederhana. Sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. "Tuan," suaranya pelan. Neo mendongak, matanya sayu. "Aku gagal, Yuka. Semua yang aku bangun hancur karena orang yang aku percaya." Yuka duduk di sampingnya tanpa bicara lama. "Kamu masih punya orang yang percaya sama kamu, dan orang itu masih mau bantu kamu berdiri lagi." Neo menatapnya, dan di matanya pertama kali ada kehangatan. "Kamu nggak pernah nyerah ya? Karena saya tahu kamu bukan orang jahat." Neo tersenyum samar. "Dulu aku pikir kebaikan itu kelemahan, tapi kamu buktikan aku salah." Ia menatapnya lama lalu berkata pelan, "Yuka, tahu nggak, waktu pertama kali kamu kasih aku segelas air itu, aku nggak haus karena cuaca. Aku haus karena dunia ini terlalu dingin." Yuka menunduk, wajahnya memerah. Hening sejenak, lalu Neo melanjutkan. "Dan sejak hari itu, aku mulai merasa hangat lagi." Dari situ hubungan mereka tak lagi sekedar antara CEO dan bawahan. Ada sesuatu yang tumbuh, pelan tapi pasti, tulus tapi kuat. Neo semakin sering tersenyum, dan Yuka menjadi alasan di balik perubahan itu. Hingga suatu malam di restoran yang dulu jadi saksi pertemuan mereka, Neo berdiri di depan semua karyawan, mengenakan jas hitam dan membawa segelas air di tangannya. "Beberapa bulan lalu, seorang gadis miskin memberiku segelas air saat semua orang menolakku.
katanya lantang. Hari ini, aku ingin semua orang di sini tahu. Itulah momen paling berharga dalam hidupku. Ia lalu menatap Yuka di barisan depan. Karena dari kebaikan kecil itu, aku belajar jadi manusia lagi. Semua orang bertepuk tangan. Yuka menunduk dengan air mata menetes. Saat suasana meredah, Neo berjalan menghampirinya, menatapnya lembut. Yuka, kali ini maukah kamu minum segelas air bersamaku? Bukan karena belas kasihan, tapi karena hati? Gadis itu terdiam. Menatap pria yang dulu dingin, kini menatapnya dengan cinta hangat. Tentu dua Neo, jawabnya tersenyum. Dan di antara gemerlap lampu restoran malam itu, dua hati yang dulu terpisah dari status dan kesalahpahaman kini bersatu. Bukan karena kekayaan, tapi karena kebaikan sederhana yang mengubah segalanya.